Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang sama-sama kami hormati Ibu Kepala Desa dan ibu-ibu yang lainnya, dan juga kemudian bapak-bapak yang tak dapat kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat kami. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan hari ini, sampai dengan siang menjelang sore ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang jika kita ingin hitung satu persatu Bapak Ibu sekalian, maka sungguh apa kata Allah, kita tidak akan sanggup menghitungnya sama sekali. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Tak lupa juga kita salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga selalu tercurah kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panas, Bu? Panas? Tidak. Dingin. Dingin ya. Jika kita bandingkan dengan diri kita hari ini dengan saudara kita di Palestina, maka sungguh seperti sudah dibanyak sampaikan Ustaz Firdaus, kita ini tidak sebanding penderitaan yang kita rasakan, cobaan, kesedihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka sungguh tidak sebanding sedikit pun apa yang terjadi kepada saudara kita di sana, saudara di Palestina sana. Bisa kita lihat tadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, semua merasakan kesedihan, penderitaan, kesusahan, kemelaratan, penderitaan, dan juga dikatakan bahwa mereka juga dibatasi oleh lanatullah alaihi Zionis Israel. Mereka itu dibatasi air dan juga udara mereka. Jika kita lihat di video itu Bapak Ibu sekalian, itu mereka, langit-langit Palestina dihujani dengan fosfor. Itu kalau dalam bahasa mereka itu, ketika kita warga Palestina itu terkena atau terhirup udara yang telah tercemar, maka kecil kemungkinan mereka akan bisa hidup. Alhasil seperti yang juga disampaikan kepada kami di Skip, di hotel bersama Syekh kemarin, bahwasanya banyak ketika telah menghirup udara-udara tersebut yang telah tercemar, kecil kemungkinan untuk hidup dan cacat Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi kecil kemungkinan untuk hidup dan mereka menderita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani kita, membebani hambanya itu di luar kemampuan kita. Mungkin kita misalnya kita berpindah atau ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala di sana, warga Indonesia, mungkin kita sudah melaknat atau mengutuk atau marah, emosi kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi kepada kita. Sedangkan mereka, bisa kita lihat, tidak ada rasa mereka mencaci maki Tuhannya, mencaci maki Robnya. Bahkan sebaliknya Bapak Ibu sekalian, mereka selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, astagfirullah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan juga kita bisa lihat tadi bagaimana anak yang
tertimpa atau di dalam reruntuhan tersebut masih memiliki iman yang sangat kuat, bahwasanya ia lebih mendahulukan ahlinya, keluarganya, ibunya, seperti yang sudah disampaikan Ustaz Firdaus. Maka jika kita sekali lagi bandingkan dengan anak-anak kita hari ini, kita harus didik mereka dengan sebaik-baik mungkin, dengan keimanan apa yang seperti keimanan para anak-anak di sana. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bapak Ibu sekalian, "Wala nabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Jadi Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada kita minal khaufi, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwali, dan dikurangi harta kita atau kekurangan harta, kemiskinan, wal anfusi wath thamarat, dan juga buah-buahan. Dan jika kita lihat hari ini Bapak Ibu sekalian, sudah apakah kita besok masih bingung mau makan apa? Apakah besok masih ada beras? Masih ya. Dan memang seperti itulah cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan dibandingkan dengan mereka yang tidak tahu besok apakah masih hidup, mereka tidak tahu mereka apakah masih bisa tersenyum bahagia bersama keluarganya, karena setiap hari mereka lalui dengan bombardir, bom di mana-mana. Maka dari itu kita di sini dalam rangka doa bersama untuk Palestina, doa ibu dan anak-anak Indonesia untuk ibu dan anak-anak Palestina. Maka apa kontribusi kita yang seharusnya kita lakukan untuk mereka? Pertama, donasi. Dan alhamdulillah tadi telah dilaksanakan donasi massal ya oleh Ibunda Kepala Desa kami. Dan alhamdulillah itu merupakan bagian dari kita yang kelak, Bapak Ibu sekalian, yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kalian? Kemana kalian yang ketika terjadi tragedi saudara kalian Palestina sana, kalian kemana? Apakah kalian acuh? Apakah kalian cuek? Apakah kalian tidak peduli? Maka kelak nanti di yaumil qiyamah kita bisa bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita turut ikut andil dalam berdonasi, bersedekah, mengeluarkan sebagian harta kita untuk saudara kita di sana. Dan jika kita pun diizinkan tidak diizinkan untuk berperang ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan tadi? Doa, donasi, yang kemudian kedua doa. Dan alhamdulillah insyaallah nanti doa akan disampaikan oleh Ustadz Asep. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang muslim. Maka raga kita yang di sini yang tidak bisa ikut membantu mereka atau sebagai relawan seperti yang Ibu Bapak lihat di YouTube itu ada saudara Ustadz Muhammad Hussein Gaza, dan kita tidak bisa seperti beliau, maka kita di sini yang dapat kita lakukan doa, donasi. Dan yang tiga, D3, doa, donasi, dakwah. Apa Bapak Ibu sekalian? Dakwah. Apa itu dakwah? Maka ini yang kita duduk di sini bersama-sama, ini bagian dari syiar kita, bagian dari dakwah kita yang kemudian akan dilihat, disaksikan oleh jutaan mata yang melalui kamera kita ini, bahwasanya kita bisa bersaksi kelak di yaumil qiyamah kita Desa Sumberjaya ikut turut andil dan tidak memilih golput. Karena Bapak Ibu sekalian, masih banyak di Indonesia ini saudara-saudara yang mengaku atau KTP-nya Muslim, Islam, yang masih suka apa Bapak Ibu sekalian? Membeli produk-produk yang ternyata disinyalir membantu Israel, hanya untuk sekedar memilah atau mengganti produk-produk yang ternyata berhubungan ke Israel kepada produk-produk lokal saja. Itu susah minta ampun. Maka bagaimana dengan munculnya laknatullah alaih Masihud Dajjal? Maka kita akan susah sekali menghindar dari untuk menghindari atau memilih makanan-makanan yang tidak berhubungan dengan Israel saja susah, maka bagaimana ketika kita diuji dengan ujian yang paling dahsyat? Kata Nabi, ada ujian, cobaan yang akan dibebankan kepada manusia umat Islam itu selain dari wanita, harta, ladang,
kendaraan, maka apa kata Nabi? Masihu Dajjal. Itu saja kita untuk menahan, untuk memilih produk-produk yang ternyata tidak senyalir atau tidak bekerja sama dengan Israel aja kita susah, maka bagaimana dengan menghadapi Masihu Dajjal? Maka mungkin yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kita hari ini yang mungkin sudah disampaikan banyak, maka bagaimana dengan kita melihat saudara-saudara kita di sana dan juga disampaikan dengan Ustaz Muhammad Yunus. Dapat kita simpulkan hari ini Bapak Ibu sekalian, mengingat kita juga sudah sepertinya kipas sana kipas ini ya. Tapi sekali lagi ini tidak sebanding dengan penderitaan saudara kita di Palestina. Maka pertama tadi apa Bapak Ibu? D3 tadi, D doa, kemudian donasi, dakwah, dan terakhir memboikot produk-produk yang ternyata disinyalir membantu Israel laknatullah alaih. Sedikit kami akan memberikan sebuah kisah maka bagaimana keteguhan iman seorang anak yang pada waktu itu sekiranya umur 10 tahun, yang kemudian tidak jauh dari tempatnya telah terjadi bombardir atau turunnya bom yang sangat dahsyat, yang kemudian ibunya di sebelahnya kemudian emosi, meluap, marah. Wahai seluruh kaum muslim, ini mengeluh, dan ibu dari anak tersebut mengeluh. Apakah tidak ada yang bisa membantu menghilangkan, mengurangi peperangan tersebut? Apakah tidak ada yang bisa menolong? Wahai pemimpin-pemimpin Arab, wahai pemimpin-pemimpin Islam di seluruh dunia. Maka apa jawab dari anak tersebut? Menjawab pernyataan dari ibunya, wahai ibu, tidak sepantasnya kita untuk berkata seperti itu, maka cukuplah bagi kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bercerita, sekiranya yang datang ini adalah malaikat Jibril atau malaikat-malaikat yang dulu datang kepada Nabi Ibrahim, yang ketika sedang tengah dibakar oleh Raja Namrud, itu malaikat datang menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabiullah alaihissalam, apa yang engkau inginkan? Maka apa jawab dari Nabiullah alaihissalam? Dia tidak menginginkan apa-apa, dia diam dan kemudian dia tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi jawaban dari anak tersebut. Sekiranya malaikat turun menolong kita, wahai ummi, wahai ibu, maka kita tetap harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar jangan mengharapkan sedikit pun pertolongan dari manusia. Maka jika kita bandingkan Bapak Ibu sekalian, iman mereka tuh benar-benar sangat kuat. Dan itulah mengapa mereka dilahirkan di tanah Palestina yang kemudian diuji dengan sangat dahsyat. Itu karena memang iman, cobaan, ujian, penderitaan yang dirasakan seseorang hamba di muka bumi ini itu tergantung dari imannya. Maka jika kita cek diri kita, hidupnya bahagia, nyaman-nyaman saja, tidak ada kendala, itu bisa dicek bahwasanya Allah tidak bisa menguji kalian dengan lebih yang dahsyat lagi karena iman kalian masih kecil. Kok agak loyo ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, insya Allah tidak sampai jam 5 acara telah selesai tentunya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya akan ada satu penampilan dari santri-santri Anaja, dan juga setelah itu akan kita laksanakan doa bersama tentunya kepada hadirin sekalian untuk tidak pulang terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, akan ada penampilan terakhir tentunya dari rintihan anak Palestina oleh santriwan Anaja. Kepada adik-adikku sekalian, kami harap untuk bersiap dan selamat menyaksikan.
Bebatuan dilemparkan mengiring takbir yang menggema. Palestina negeri terjajah, tanah muslim, tanah umat Islam. Al-Aqsa kiblat yang pertama menangis tanpa bicara. Al-Aqsa kiblat yang pertama menangis tanpa bicara. Kar memakar mengguncang dunia, Palestina ayo bangkitlah. 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 Palestina ayo bangkitlah. Palestina ayo bangkitlah. Debu-debu bertebaran, rumah-rumah dirobohkan, anak-anak dilarikan, manusia kepanikan. Debu-debu bertebaran, rumah-rumah dirobohkan, anak-anak dilarikan, manusia kepanikan. Bebatuan dilemparkan mengiring takbir yang menggema. Palestina negeri terjajah, tanah muslim, tanah umat Islam. Al-Aqsa kiblat yang pertama menangis tanpa bicara. Al-Aqsa kiblat yang pertama menangis tanpa bicara. Bagaimana jika jiwa raga dikurung, hak-hak kemanusiaan dipasung, di kediaman sendiri dikepung? Mereka datang sebagai tamu, disambut ramah tamah, namun perlahan mereka mulai serakah, menjajah dan menjamak, menindas orang-orang lemah. Meski senjata Zionis terus menggempur, membuat darah dan air mata deras mengucur, semangat Palestina takkan pernah luntur, mempertahankan tanah leluhur, walaupun raga harus terbujur. Meskipun raga terpenjara, perjuangan kan tetap membara. Meskipun kezaliman terus mendera, perjuangan kan bergelora. Palestina masih tertindas, kebahagiaan mereka dirampas, di rumah sendiri namun tak bebas. Bersabarlah hingga tiba saat mereka ditimpa siksa yang keras. Palestina ini masa yang sangat amat sulit, tak terbayang berapa sakit saat anak tak berdosa menjerit, saat peluru menghujam menembus kulit. Palestina, meski kita tidak satu tanah air, namun tauhid dalam darah ini sama mengalir. Kau tak sendiri, kita bersama berjuang hingga akhir, hingga saat kemerdekaan terukir. Palestina, meski kita tidak satu tanah air, namun tauhid dalam darah ini sama mengalir. Kau tak sendiri, kita berjuang bersama hingga akhir, hingga saat kemerdekaan terukir. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma mansur mujahidina fi Palestin. Allahumma mansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma mansur mujahidina fi Palestin. Allahumma mansur ikhwanana fi Palestin. Naik motor bonceng berdua, pergi ke rumah Bibi Hasna. Minimal kita kirimkan doa,
untuk saudara kita di Palestina. Jangan hanya terucap di bibir, terucap janji jangan terlena. Mari kita ucapkan takbir untuk saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Semoga kedamaian menggantikan perang yang lama dan kau merasakan kebebasan yang telah lama dinanti. Palestina, dalam puisi ini kami meratap bersamamu. Palestina, negeri duka yang penuh luka. Di dalam pelukan bumi, engkau tetap berdiri tegar. Peperangan, kepedihan, dan air mata tumpah. Kau adalah tempat kesabaran dan perjuangan. Negeri duka, kau memancarkan cahaya kekuatan. Puing-puing dan runtuhan menceritakan cerita tentang pertempuran dan perjuangan yang tak akan pernah pudar. Palestina, engkau tak sendirian dalam perjuangan ini. Kami berdiri bersamamu dalam satu suara dan cinta yang mendalam. Kami berharap ketika hari perdamaian itu tiba, semoga cahaya keadilan dan perdamaian menyinari jalanmu. Ketika tanah ini merasakan kembali kebahagiaannya yang telah hilang. Luka dalam pelukan Palestina, kami mendoakanmu. Cek, Ibu Bapak, itu tadi suasana di sana ketika anak-anak sedang bermain, tiba-tiba ada bom yang meledak. Begitulah kepanikan mereka. Ada yang tidak ketemu bapaknya, ada yang tidak ketemu ibunya. Mereka semua kepanikan. Dan saat mereka tersadar bom sudah tidak ada, mereka sudah tidak berjumpa dengan orang tuanya. Mereka tinggal bersama orang lain, hidup bersama orang lain. Bahkan mereka ada yang tidak memiliki pakaian. Ibu Bapak, hari ini kita punya PIN 50. Sebelum berdoa, ada 2 lagu sambil nanti kami ingin melelangnya. Alhamdulillah, demi Allah, demi Rasulullah, kami tidak berniat tadinya untuk mengalir infak, tapi ada jamaah yang langsung mengirimkan 5 juta rupiah di belakang barusan. Kita akan kirimkan langsung hari ini uang itu ke Rumah Tahfiz Indonesia dan akan langsung dikirimkan. Kemarin kami di Hotel Beskip bersama anak-anak mendapatkan 30 juta, Alhamdulillah. Dan setelah itu ada yang jual lukisan, dibeli 10 juta. Lukisan berikutnya dibeli 2 juta. Hari ini kita punya PIN 50. PIN ini hanya kecil. Harga normalnya paling 5.000 atau 30.000. Saya buka mulai harga 5.000 kepada ibu semuanya, 50 orang. Tidak usah ibu nanti ambil di sini, nanti silahkan daftar dengan panitia. Hanya untuk 50 orang. Saya kasih kesempatan uang ibu sampai di Palestina mulai harga 5.000 atau lebih dari itu. Alhamdulillah. Siap ibu? Siap tidak? Tidak punya uang 5.000, 2.000 rupiah bayar dengan panitia nanti di luar. Insya Allah 2.000 rupiah akan sampai di Palestina.
إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وجميع أولياء الله تعالى كلهم خصوصا Syekh Abdul Qadir Al-Jilani وخصوصا إلى أرواح الشهداء في فلسطين وخصوصا إلى أرواح إخواننا المسلمين في فلسطين وغزة صلهم وبورهم ولبيتهم سيول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq lima sabaqna siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma innal yahuda wal kafirin qad aqbalu alaina wa ala ikhwaninal muslimin khususan fi Palestin bi khuyalaihim wa kibriyaihim. Allahumma khalib baina kalimatihim. Allahumma sattid samlahum. Allahumma mazzik jam'ahum. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma andurna wansurna wa ikhwanana muslimin waqsil kurubana wa kurubahum. Allahumma sabbit aqdamana wa aqdamahum wa ahlik a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma innal yahuda wal kafirin qad aqbalu alaina wa la ikhwaninal muslimin khususan fi Palestin bi khayalaihim wa kibriyaihim. Allahumma khallib baina kalimatihim. Allahumma satid samlahum. Allahumma mazzik jam'ahum. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma andurna wansurna wa ihwananal muslimin waqsib kurubana wa kurubahum. Allahumma sabbit aqdamana wa aqdamahum wa ahlik a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma innal yahuda wal kafirin qad aqbalu alaina wa la ikhwaninal muslimin khususan fi Palestin bi khuyalaihim wa kibriyaihim. Allahumma khalib baina kalimatihim. Allahumma sattid samlahum. Allahumma mazzik jam'ahum. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma andurna wansurna wa ikhwananal muslimin waqsib kurubana wa kurubahum. Allahumma sabbit aqdamana wa aqdamahum wa ahlik a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakati syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi serangkaian doa yang telah dipandu oleh Fadilatul Ustadz Asep Pujianto, Sarjana Pendidikan Islam. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, serangkaian demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita di ujung acara, ya ini penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Agung Pratama, apabila ada salah kata saya yang kurang berkenan, kepada hadirin sekalian saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Selamat bertemu kembali di acara-acara selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.